siapa yang mau memimpin doa nih? Saya. Ya, boleh silakan. Tadi ketawa saya. Oke, teman-teman yang lain, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa informasi yang disampaikan oleh kakak bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai, saya kembalikan lagi. Terima kasih kak. Baik, terima kasih. Senang sekali karena sekarang kakak ada di sini. Ini di SMP mana ya? Kalau boleh tahu. SMP Negeri 2 Cisarua. Cisarua, kita di puncak. Oke. Sebelumnya kalian kan belum kenal nih sama kakak. Kakak pun sama. Baiknya kita kenalan dulu ya biar kalian juga kenal kakak juga kenal kalian. Ya, kenal biar sayang. Iya. Perkenalkan, nama kakak Titania Suendra. Kakak mahasiswi di Universitas Indraprasta PGRI semester 7 jurusan bimbingan dan konseling. Nah, kalian semua ini tahu nggak sih bimbingan dan konseling itu apa? Enggak tahu kak saya kak. Tahu kak? Lu tahu nggak? Gak tahu, baru dengar. Apa aja? Lu contoh. Ada yang tahu? Gak tahu kak. Yang saya tahu BK itu Guru polisinya sekolah. Guru BP. Oh, BK itu yang memanggil gitu. Iya, gitu loh. Oke. Merokok. Jadi bimbingan konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tujuannya ini adalah untuk memecahkan suatu masalah, gitu loh. Oh gitu. Iya. Sama berarti. Berarti yang sebenarnya kita yang salah. Oke. Benar. Nah, tujuan kakak kesini itu adalah untuk melakukan PPL atau praktek pengalaman lapangan dengan cara mengajar kalian dan untuk memberikan sebuah kayak wawasan gitulah, ya kan? Nah, jenis layanan yang kakak akan sampaikan di sini adalah layanan informasi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Tadi. Ayo, ada yang tahu layanan informasi apa? Oh, yang tadi informasi. Informasi itu Apa? memberitahu berita. Ya, yang lain. Oh, informasi itu memberikan suatu ilmu kak yang kita nggak tahu. Iya. Pembagian pengetahuan baik data maupun fakta. Oke. Hampir sama ya, benar juga. Jadi layanan informasi itu merupakan proses pemberian informasi kepada siswa dengan tujuan itu untuk mendapatkan tambahan dan pengetahuan kepada siswa untuk menunjang proses pembelajaran. Kayak itu mading sekolah kita ada. Nah, iya itu. Mading kayak ya, gitu. mading. Jadi kalian bisa tahu informasi kan dari mading kan, mading sekolah. Nah, iya. Oh gitu. Iya. Nempel-nempelin nih kak nih. Oh, Ini namanya Rani namanya. Iya. angkat dulu. Udah tahu. Gak apa-apa. Sebelum lanjut nih, kakak lupa, kakak kan belum kenal sama kalian. Boleh dong kenalan? Boleh Boleh, banget. boleh. Tapi kenalannya itu sebutin nama, terus tempat tinggal, rumah kalian di mana, sama hobi kalian. Boleh ya? Iya. Boleh. Dari siapa? Silakan mau dulu siapa? Dari aku dulu. Nah, Oke, kakak nama saya Irosigin dan saya dari Ciseeng. Rumah saya di komplek namanya Perumahan Regensi Sejahtera Selalu. Hobinya apa nih? Hobi aku membaca. Baca apa nih bukunya? Membaca selain primbon yang suka aku baca primbon, tapi aku mau baca pelajaran sih lebih suka. Bener nih. Ya aku kan tutup buku banget. Oh iya. Ya, aku hobi sekali membaca. Selanjutnya? Nama saya, Iya. nama saya biasa dipanggil Calvin Hendrik kak. Oke. Iya, aku tuh rumah ya kayak rumah aku. Iya. Rumah aku biasanya di Bedeng kak, tapi itu bukan rumah akunya ya, tapi jalannya namanya Jalan Bedeng. Oh
Terus hobi aku tuh biasanya memancing kak. Mancing apa? Bukan memancing keributan, aku gak suka. Aku suka gitu memancing ikan. Pemalas itu mah. Males tuh. Iya. Aku suka memancing, soalnya saat memancing itu aku merasakan tenang. Gitu, Kak. Terima kasih, Iya. Calvin. Iya. Belakangnya? Nama saya Fatimah Rani, Kak. Oh, Fatimah Rani. Iya, saya tinggalnya di Mampang. Hobinya berenang, Kak. Tenang. Di Tenangnya? kali ya, ke Ciliwung ya, kamu ya. Pantesan saat aku mancing aku dapet dia. Aduh. Oke. Yang belakang? Oke, halo Kak, nama saya Joni Abdul Aziz. Boleh manggil Joni Abdul Aziz. Saya tinggal di Cisarua di bagian pedalaman. Paling jauh dia Pak. Iya. Jadi Suku primitif kak. enggak primitif, Oh, cuma enggak. kalau misalnya dicek di Google Maps itu nggak ada. Jauh. Hobi saya itu pemain basket, sama suka hobi musik, dan terakhir saya suka memperhatikan Siapa ya, nih? Aku ya. Oke. Kalau udah kenal kalian semua, coba kakak tes ya. Tadi namanya Ii ya? Iya betul Kak. Terus ini Calvin. Iya, Kak. Belakang Fatimah. Ya betul, Kak. Terakhir Joni. Bener ya? Iya. Betul. Ada yang Mama suka. Oh, siapa? Rizky. Oh, Rizky. Iya. Kenapa Rizky? Dia katanya sih Sakit perut, Kak. perut. Karena ini dia suka ini sih, soalnya makan seblak mulu susah dibilanginnya. Iya. Itu terus si Siti juga nggak masuk. Dia kan lagi dia kena DBD kak. Oh. Soalnya sering tidur di kebun. Suka DBD. Oke. Boleh. Beda ya? Iya, Lanjut sudah. lagi ya. Nah, Oke. sekarang kan kalian tuh kelas 9 ya. Udah mau lulus nih. Iya. Pasti kalian udah mempersiapkan dong. Kalian tuh mau kemana? Iya sudah kak. Aku sudah. Aku masih bingung kalau Kalau aku sudah kak. bingung. Bingung atau udah disiapin nih? Belum, aku Belum, sudah, masih Kak. bingung sama Aku udah Kak. Nah. Tahu sekolah kamu. Kalian mau masuk SMA atau SMK? Saya SMK, Kak. Kalau saya STM kak. Kenapa STM? Karena saya suka modif motor ayah saya. Jadi kalau ayah saya berangkat kerja motornya biasanya saya otak-atik dulu kak. Iya. Oke. Dipretelin. Nanya nih, ada yang masih bingung, ada juga yang udah tahu nih mau kemana. Nah, kalian tahu nggak sih SMA SMK tuh apa gitu perbedaannya? Enggak tahu kak. Tidak tahu ya. Jadi kakak jelasin dulu ya. Jadi SMA itu adalah sekolah menengah atas yang mengutamakan persiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Nah, dalam rangka mempersiapkan siswa memasuki pendidikan lebih tinggi ini, SMA ini biasanya itu punya 3 program. Yang pertama itu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Terus yang kedua itu ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketiga itu adalah program bahasa. Nah, jadi misalkan nih ada yang masuk SMA, kalian lebihnya kemana sih? Pengennya kemana minatnya? Misalnya kalau misalnya tadi Joni pengen jadi dokter nih nanti, ya cocoknya apa ngambilnya? Nanti IPA dong. IPA. Nah, nanti setelah lulus SMA kamu bisa melanjutkan untuk ke perguruan tinggi. Siap. Gitu. Nah, terus untuk yang SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan yang mengutamakan persiapan siswa untuk memasuki dunia kerja. Jadi kalau misalnya kalian nih yang nanti mikirnya lulus sekolah SMK mau langsung kerja aja, itu kalian bisa pilih SMK. Karena SMK ini tuh banyak jurusan-jurusannya gitu. Jadi sesuai sama passion kalian. Kayak tadi Soleh bilang mau apa? Memperbaiki motor. Iya benar ayah saya yang kamu sering ngomong. bisa ambil jurusan mesin ya. Iya, Nah, benar. itu kayak gitu. Terus SMA sama SMK ini sebenarnya sama-sama punya keunggulan. Salah satunya ini SMA ini yaitu peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lebih terbuka karena kemampuan akademis yang dimiliki lebih menonjol dan seimbang. Yang dimaksudin itu adalah SMA ini tuh lebih mementingkan nilai rapot kalian. Terus yang kedua ini lebih mengedepankan teori sehingga rata-rata lulusannya memperoleh nilai ujian yang bagus dan memuaskan. Nah, untuk SMK ini yang pertama itu menjadi satu bidang.
Jadi kalian mau fokusnya di mana nih? Kalau ada yang tata boga ya tata boga. Terus tadi yang mesin, nanti ke mesin. Nah yang kedua itu mempunyai pengalaman bekerja. Jadi di SMK itu nanti tuh kalian akan dilakukan PKL atau praktek kerja lapangan. Itu nanti tuh kalian akan diajarin tuh kalau bekerja tuh gimana sih. Terus yang ketiga itu ada lebih banyak praktek dibanding teori. Beda dengan SMA. Kalau SMA itu kan lebih banyak teorinya ya. Kalau SMK itu kebanyakan praktek. Jadi kayak tadi Soleh bilang, Kelvin sorry, tadi bilangnya mau jadi apa? Jadi buka bengkel. Oh iya, nah itu kamu bisa tuh. Kamu bisa. Jadi alay. Iya, kamu bisa tuh. Nanti tuh kamu bakal diajarin dari yang bongkar pasang, benerin kendaraan. Terus yang terakhir itu setelah lulus mudah mencari pekerjaan karena kalian itu memiliki sertifikat dari PKL tadi. Iya, sudah jelas kah? Sudah. Berarti Nah, Jadi memasuki terus cara mempersiapkan diri memasuki sekolah menengah. Yang pertama itu kalian harus menentukan nih tujuan pendidikan lanjutan setelah lulus tadi yang dijelaskan. Pilih SMA atau SMK. Kalian lebihnya kemana? Kalau kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian bisa memilih SMA. Dan kalau kalian nantinya setelah lulus sekolah pengen masuk kerja, kalian bisa pilih SMK. Wah. Terus yang kedua itu mempersiapkan diri sedini mungkin, terutama prestasi akademis. Itu penting ya di sini karena pasti dari kalian mungkin ada kan yang pengen masuk di SMA atau SMK negeri. Aku SMK negeri. Aku SMK negeri ya. Aku SMK. aku kan juara 1 terus. Oh, iya. Aku kan nggak pernah dapet rapot jadi. Iya jadi Belum bayar. Iya. biasanya kalau misalnya kalian mau masuk di SMA atau SMK yang negeri itu, kalian harus nilainya rata-rata UN itu biasanya punya setiap sekolah itu punya apa ya? Kriteria. Nah, ya kriteria khususnya misalkan kayak minimal tuh nilainya 7 atau 8. Nah, kalian harus siapkan itu dari sedini mungkin tuh artinya dari kalian awal masuk kelas 3 ya, dari semester 1 itu sampai semester terakhir semester 5. Terus yang ketiga itu ada mempertimbangkan potensi diri yang dimiliki. Di sini yang dimaksud itu adalah kayak kalian tuh potensi lebih kemana? Kalau misalnya tadi Kelvin bilang apa tadi bisanya? Aku biasanya bongkar-bongkar motor ayah. Iya, bongkar motor ayah. Iya, Itu dibongkar suatu juga. minat dan bakat juga. Nah, kamu tuh nanti pilihnya ke sana, ambilnya mesin nih kalau misalnya emang kamu maunya SMK. Terus Fatimah, kamu punya bakatnya apa nih? Masak Kak. Masak. Nah, kamu bisa tuh, kamu pilihnya tata boga. Joni I'm the singing. suka nyanyi. Kalau nyanyi itu apa ya jurusannya kalau SMK? Mungkin lebih ke ekstrakurikuler kali ya. Dan Pariwisata kali. iya pariwisata. Pariwisata. Iya bisa jadi pengamen dia Kak. Iya. Iya. Kalau Ii? Aku ingin menjadi dokter. Oh, jadi pilihnya SMA mungkin ya. Iya, aku mau jadi dokter. Kamu Biar jadi kalian sakit, aku yang nanganin. Nanti kalau aku sunat kamu yang nanganin. Nanti bayar gede. Iya, bayar. Boleh dong. Oh iya. Baik. Terus kalau itu apa lagi Kak? Yang terakhir itu ada mempertimbangkan sifat-sifat yang dimiliki. Oh. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Sifat. Enggak tahu maksudnya Kayak aku nih Mbak, kan aku nih dokter. Mm-mm. Cita-cita mudah Iya. mudahan jadi dokter, tapi itu aku sifat aku tuh takut sama ini, Darah. sama darah. Iya. Aduh, susah juga ya. Iya. Bisa ada terapinya. Ada terapi. Kalau setahu aku kan itu biasanya. Tuh. Kita cerita di Nanti kalau itu tanya sama Bu ini Bu Santi. Bu Santi tahu dia. Oh jadi pertimbangan itu kayak gitu kali ya kayak. Iya. Oke, selanjutnya sini ada tips memilih sekolah setelah lulus. Maksudnya ini adalah nanti kalian masuk SMA SMK itu kalian harus lihat dulu nih sekolahnya itu kayak gimana. Yang pertama itu lihat kualitas lulusannya. Kalau misalnya nanti kalian pilih SMK, apakah lulusannya itu gampang langsung bekerja atau tidak. Nah, terus yang kedua itu ikuti informasi terkini prestasi sekolahnya.
sekolah itu tuh prestasinya apa aja sih? Kan ada kan biasanya yang kayak sekolah itu sering memenangkan lomba apa, sering mengikuti kejuaraan apa. Nah, itu kalian harus cari tahu tuh. Terus yang ketiga itu mencari informasi tentang kualitas pengajarannya, karena kan ada juga banyak sekali yang malah katanya sekolah ini tuh gurunya gini gitu. Kalian tuh harus cari tahu juga. Terus yang keempat itu lihat profil dan prestasi sekolah. Sama ya tadi. Sekitar potong. Yang keempat itu melihat status sekolah. Status di sini adalah akreditasi. Nah, akreditasi sekolah itu kan ada yang A dan ada yang B. Nah, itu kalian lihat tuh, karena kan setiap sekolah itu pasti punya keunggulannya masing-masing. Terus selanjutnya itu adalah pilih sekolah yang banyak ekstrakurikulernya. Kayak tadi, Joni tuh sukanya nyanyi. Nah, cari tuh sekolah yang mungkin dapat mengembangkan hobinya Joni, minatnya Joni. Joni cari. Jadi tukang karaoke dong. Iya, enak jadi nyanyi dulu. Kamu nanti bisa jadi penyanyi kamu. Iya. Amin, makasih doang. Iya. Iya, paduan suara dia emang. Iya. Iya. Kayak teman saya ada kak, dia juga suka paduan suara. Iya. Namanya Toto. Dia suka paduan suara. Nanti kamu bisa gabung aja sama Toto. Iya. Oke. Selanjutnya itu sarana dan prasarana yang mendukung dan lengkap. Yang dimaksudkan di sini adalah seperti ruang belajarnya. Kan ada juga yang mungkin masih kurang lengkap lah ya. Gitu. Iya, Kak. Terus yang terakhir itu kalau kalian memilih SMK, pastikan banyak pilihan jurusannya. Misalkan kayak tadi soalnya milihnya sekolah mesin, tapi soalnya milihnya malah sekolah pariwisata. Kan pariwisata tuh nggak ada kan sekolah Nggak yang ada mesin, jurusan mesin tuh nggak ada tuh. Benar, ini di pariwisata. Iya, adanya kan akomodasi perhotelan, atau jadi harus sesuaikan juga tuh kalau misalnya mau milihnya mesin ya berarti cari sekolahnya yang ada jurusan mesinnya. Kayak kata aku kak, kakak aku tuh dia di STM kak. Iya. Di STM maju mundur kena. Dia setelah lulus akhirnya bisa kerja sebagai pabrik pembuatan motor kak. Keren kan kakak aku bikin motor. Keren. Wah. Oke. Aku Toto. Kamu mendingan menyamat motor nanti bisa Nyanyi. nyanyi. Oke, selanjutnya. Berarti kalau itu kita harus melihat ini semua dulu ya kak? Iya, harus itu untuk sebagai bahan pertimbangan kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah dapet nih, misalkan kalian pengennya sekolah di sini, kalian harus cari tahu dulu nih. Yang tadi kakak jelasin itu udah sesuai belum sih sama keinginan kalian gitu loh. Dan juga nantinya nih, kan kalian lulus SMA atau SMK, kalian kok milih jurusan atau apapun itu jangan ikut-ikutan temen. Oh. Nah, Jadi jadi kamu berarti nggak boleh ikutin si Toto. Iya, kalau aku kak kan mau lulus nih, mau Iya. pendaftarannya di universitas ini Harvard. Yang itu yang di Amerika itu yang bule-bule. Kan mereka kan bagus sih. Berarti iya itu. gak usah ditelurin kita. Nah terus kalau misalkan ini berarti cuma buat pertimbangan kita aja ya? Iya betul. Kak ini si Fatima udah mulai ngantuk kak. Nah iya benar. Oh iya, Itu, mulai ngantuk. kamu ngapain ngantuk nguap-nguap mulu? Iya, Kamu semalam begadang tahu. Iya. Ya udah deh, biar semangat lagi, kakak punya permainan nih. Oke, jadi permainan ini adalah tepuk hari, bukan hari sih, kayak yang kalau kakak bilang pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau siang 2 kali. siang 2 kali. Ini. Kalau sore 3 kali. Nah kalau malam setengah, jadi Enggak dipukul. Iya, nggak kena. Iya iya. Kalau malam nggak kena ya. Iya sih. Oke ya. Ulangi kak, apa Oke. tadi dari pagi? Kalau pagi itu 1 kali, Tadi. kalau siang itu 2, sore 3, malam nggak kena. Wih, aku gak kena. Oke. Oke, kita coba ya. Ya. Tepuk pagi, sore, malam. Oke. Sekali lagi kali ya. Iya. Aku sudah. Tadi nggak apa-apa kak. Iya. Lagi kak. Tepuk siang, pagi,
Dia nggak konsen nih kali. Oh dia. Lagi salah, kirain Mas yang hari. Oh iya. Oke, ulang sekali lagi. Tepuk malam. Malam ya, malam. Ayo dong, fokus dong. Fokus dong, ayo. Terakhir nih ya. Tepuk pagi. Malam. Pagi. Sore. Malam. Fokus Kevin. Nah, Iya, begini-gini. Oke, udah cukup ya. Ya, Saya harus semangat. 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 ya semangat lagi. Nah, kurang lebih itu yang tadi bisa kakak sampaikan. Nantinya itu balik lagi ke diri kalian. Kalian pilihnya mau kemana? Hah? Kak, aku boleh nanya nggak, Kak? Jadi mau nanya. Aku dulu nanya dulu. Sweet. Aku bukan nanya. Siapanya dulu, siapanya. Iya, iya, iya. Apa? Siapa dulu yang mau nanya katanya? Siapa dulu deh, boleh nanya siapa? Nggak ada, aku dulu Kak. Nah, kalau misalkan Kak, kan tadi kan sekolah kan nanti ada kriterianya kan. Iya. Kalau aku mau masuk kriteria itu gimana? Boleh bantu jawab Pak? Oh, boleh. Nah gini. Aduh, salah. Dulu Pak Rizky itu pernah bilang juga kalau misalnya emang kita tuh nanti pas mau ke SMA itu ada, kalau mau daftar itu ada pilihan, 3 pilihan. Misalnya kamu mau pengen yang lebih tinggi dulu, misalnya ke SMA yang populer. Iya. Tapi kalau misalnya nggak masuk ke kriteria, nanti kamu bisa masuk yang keduanya. Jadi tetap ada pilihan 3. Kalau misalnya nggak masuk ini, kamu bisa masuk ini gitu. Jadi nggak usah sedih. Tuh, Pak Rizky kemarin bilangnya gitu Kak. Oh gitu. Oke, makasih. Jadi sudah membantu menjawab. Oh begitu. Kalau aku Pak, kamu mau nanya? Tadi kan aku udah nanya. Pertanyaan dia. Iya, kalau aku gini mau nanya. Kamu bikin jual gorengan dulu deh. Kalau aku mau nanya kan aku mau jadi dokter. Terus Iya. sekolah favorit aku di wilayah aku tuh kayaknya mahal banget gitu Kak. Apanya? Ininya biaya masuknya aja sampai ini 25 juta. Nah, oke. Biasanya emang kalau untuk sekolah kedokteran itu kan emang biayanya mahal ya. Jadi menurut kakak pribadi sih kalian juga harus mempertimbangkan juga nih kayak kondisi dan keadaan keuangan dari orang tua, jangan memaksakan ya. Tapi kalau misalnya kamu punya prestasi nih atau nilai-nilai kamu tinggi, mungkin kamu bisa ikut beasiswa. Ada nggak sih beasiswa? Ya, ikut beasiswa, kamu mendaftarkan diri. Kalau misalnya emang kamu benar-benar mau ya untuk masuk di jurusan itu atau ambil sekolah kedokteran itu sih. Berarti saya harus kerja keras, harus Iya, pintar ya Kak. betul. Ya saya akan rajin belajar. Nah, dan harus menabung. dong. Ya. Oke, ada lagi? Ini si Fatimah Kak, tadi katanya dia mau kalau perhotelan gimana? Iya, mau perhotelan masuk kemana? Tadi Oh, nanya. kalau masih bingung pilihannya Pak antara apa namanya? Kan saya senang masak tuh Kak. Iya. Nah, sekolah yang saya tuju tuh ada 2 jurusan masaknya, ada tata boga biasa, ada bagian patisserie, tapi bagian yang boga, tapi saya bingung, dia buat kue, tapi saya bingung Kak mau masuk yang jurusan mana, sedangkan satu sekolah baru pilihnya 1 doang. Nah, untuk bingung milih yang mana, kamu harus lihat nih diri kamu sendiri tuh lebihnya kemana. Kamu lebih sukanya kemana? Kalau kamu sukanya kayak untuk membuat tadi seperti kue, roti, kamu silakan pilihnya yang patisserie. Tapi kalau untuk yang boga biasa ya, itu kan sebenarnya untuk boga biasa itu dia mempelajari semuanya. Dari jenis masakan Indonesia sampai western ataupun yang Chinese food, itu semua diajarin. Tapi itu balik lagi ke diri kamu tuh lebihnya kemana, pengennya kemana gitu. Jadi kamu yakinin diri kamu sendiri, kamu lebihnya mau kemana gitu. Dia suka ini masak seblak. Iya, yang makan Niki mulu. Makan tadi siapa? Kevin kita makan seblak. Si Iya.
Si Iki emang yang suka makan itu bukan Iya. aku. Orang Iki sampai sakit perut makan kuenya dia. Iya tadi kan makannya nggak masuk. Iya. Iya, oke. Ada lagi nggak? Udah kan mau istirahat. Udah mau Mau istirahat. belajar di kaji Oke. udah. Baik. Oh iya. Kan tadi udah jelas semua nih. Nah, kakak mau tanya kesimpulannya dari kalian masing-masing ya. Menurut Fatima dulu deh, nih cewek sendiri. Apa sih yang bisa kamu simpulin dari pembahasan yang tadi udah ditampilin? Kalau kesimpulan dari saya, lebih baik dari sekarang mencari informasi sekolah yang ingin kita tuju itu apa, terus dari diri kita ini maunya kemana. Oke. Kelvin? Kalau aku jadi tahu kak, sebelum lulus aku tuh harus mikirin buat selanjutnya aku harus tahu aku harus mau kemana, bakat aku di mana. Ya. Jadi biar aku nggak nyesel pas udah masuk kak. Nah, betul. Kayak gitu. Seri? Kalau aku sih kak jadinya aku harus lebih ini aja sih persiapan bahwa aku mau jadi dokter maka aku harus menempuh jalan ini gitu. Iya, oke. Terakhir, Joni. Oke, dari pertemuan ini jadi saya menyimpulkan bahwa gini loh teman-teman, kalian itu kan ya masih adalah generasi muda penerus bangsa. Iya. Jadi kan bangsa ini tergantung dari kalian nantinya. Makanya dari sekarang ini materi yang sangat penting. Soalnya kalau misalnya kita punya bakatnya ke sini, kita harus ikuti bakat itu, minatnya kita ke sini harus ikut itu, supaya biar kita itu selaras dengan minat kita. Kalau misalnya kita suka minat ini tapi malah ikut-ikutan teman, itu bakal nggak efektif ke depannya. Nanti kalau misalnya kalian nggak efektif nanti belajarnya, nanti kalian gede bagaimana kalian mau membanggakan bangsa Indonesia ini. Ingat ya, kita ini merupakan generasi bangsa yang harus mempertahankan bangsa ini. Oke, tadi udah dengar kesemuanya dari kalian masing-masing, udah bagus banget. Berarti kalian udah cukup paham ya apa yang Paham, Kak. harus kalian lakukan nantinya. Iya kak. Oke. Berhubung waktunya juga sudah selesai, maka kita akhiri pembelajaran untuk kali ini. Dan sebelum mengakhiri, berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Joni lagi Joni kak. lagi. Juga ketua kelasnya kak. Silakan Joni. Oke teman-teman, dan mohon izin kak untuk memimpin doa. Ya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, makanya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang disampaikan oleh kakak dan ini bermanfaat untuk kita. Amin. Supaya kita bisa menyongsong masa depan yang baik. Ya, jangan masa depan yang gelap pada su. Jadi untuk mengakhiri materi kali ini, yang baik kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kan. Ya, baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya juga. Mohon maaf ya apabila tadi ada yang kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.